Tate Tate no Yusa no Nariagari, atau The Rising of the Shield Hero, bercerita tentang Iwatani Naofumi yang merupakan seorang otaku. Saat di perpustakaan, Naofumi tidak sengaja menemukan sebuah light novel yang berjudul Catatan Keempat Senjata Surgawi. Naofumi langsung ditransfer masuk ke dalam dunia lain atau biasa disebut Isekai. Tempat Isekai Naofumi berada bernama Kerajaan Melromar. Naofumi bersama 3 orang lainnya ternyata adalah 4 pahlawan surgawi. 4 pahlawan lainnya diantaranya ada pahlawan pedang bernama Amaki Ren, pahlawan tombak bernama Kitamura Motoyasu, pahlawan busur bernama Kawasumi Itsuki, dan yang terakhir Iwatani Naofumi sang pahlawan perisai. Tugas dari 4 pahlawan surgawi adalah menghadapi sebuah malapetaka yang disebut gelombang. Untuk mengetahui kapan datangnya gelombang dapat menggunakan jam pasir naga yang berada di setiap daerah. Saat pembagian rekan dilakukan hanya Naofumi saja yang tidak dipilih. Tetapi ada satu orang gadis yang menawarkan diri untuk menjadi rekan Naofumi. Gadis itu bernama Main Supia. Kemudian Naofumi membeli perlengkapan di sebuah toko senjata. Pemilik toko senjata itu bernama Elhart. Setelah membeli beberapa perlengkapan, Naofumi dan Main langsung pergi untuk menaikkan level. Keesokan harinya Naofumi ditangkap oleh pasukan kerajaan. Naofumi dituduh telah memperkosa Main. Naofumi sudah dipojokkan sampai tak bisa berbuat apa-apa lagi. Namun Naofumi sadar setelah melihat ekspresi Main. Dirinya sudah difitnah dengan sangat keji. Kemudian di jalan Naofumi bertemu dengan Elhart. Elhart berniat menghajar Naofumi, tapi setelah melihat matanya dia bisa memahami kalau Naofumi tak bersalah. Lalu Elhart memberi Naofumi sebuah jubah agar tak diremehkan. Setelah itu Naofumi bertemu dengan pedagang budak. Naofumi memutuskan untuk membeli budak Ajin atau ras setengah manusia. Budak yang dibeli Naofumi bernama Raftalia. Kemudian membelikan senjata dan perlengkapan untuk Raftalia. Lalu mengajari Raftalia untuk bisa melawan monster. Meski sikap Naofumi terlihat kejam, tapi dia masih mau memberi makan dan mengurus Raftalia. Saat sedang mencari uang, Naofumi mendapat tugas untuk menambang. Tapi di dalam tambang ada monster anjing berkepala 2. Monster itu membuat trauma Raftalia bergejolak. Naofumi yang mengetahui itu berusaha untuk mengobati trauma Raftalia. Akhirnya Raftalia berhasil melawan rasa takutnya tersebut. Raftalia berhasil membunuh monster anjing berkepala 2. Sudah seminggu berlalu, Raftalia sudah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Kemudian Naofumi dan Raftalia mengunjungi toko Elhart. Naofumi membeli zirah baru, tapi entah mengapa malah terlihat seperti perampok. Kemudian Naofumi dan Raftalia berkunjung ke gereja untuk mengetahui kapan dan di mana gelombang datang. Tiba saat gelombang datang, Naofumi dan Raftalia langsung berpindah ke tempat gelombang muncul. Para pahlawan yang lain malah langsung menuju bos gelombang. Sementara itu Naofumi dan Raftalia sibuk melindungi desa terdekat dari serangan monster. Kerja sama Naofumi dan Raftalia berhasil melindungi para warga desa. Ada pasukan kerajaan datang tapi bukan nolong pahlawan perisai, malah lewat doang. 3 pahlawan lain akhirnya berhasil mengalahkan bos gelombang. Para warga desa sangat berterima kasih kepada pahlawan perisai. Di malam setelah gelombang reda, raja mengadakan pesta besar-besaran untuk kemenangan para pahlawan. Naofumi terpaksa ikut pesta tersebut. Tiba-tiba Motoyasu sang pahlawan tombak menantang Naofumi untuk berduel. Naofumi sempat menolaknya, tapi raja malah memaksa untuk berduel. Duel Motoyasu dan Naofumi sudah dimulai. Naofumi sangat unggul dalam duel ini. Tetapi Naofumi dicurangi oleh Main sehingga Naofumi kalah. Karena kalah duel, Naofumi terpaksa harus melepaskan Raftalia. Lagi-lagi Naofumi mengalami hal yang tidak mengenakan. Setelah segel budak Raftalia lepas, Raftalia langsung nampar Motoyasu. Raftalia langsung menghampiri Naofumi yang sedang terpuruk. Meski Naofumi sedang emosi tingkat akut, tetapi Raftalia berhasil menenangkan Naofumi. Raja membagikan hadiah kepada 4 pahlawan surgawi. Namun Naofumi mendapat hadiah paling sedikit. Meski sempat kesal, Naofumi dan Raftalia pergi dengan santainya. Setelah itu Naofumi dan Raftalia pergi ke pedagang budak.
untuk memasang segel budak Raphtalia lagi, dengan maksud agar Naofumi mempercayai Raphtalia. Lalu Naofumi membeli undian telur monster. Tak lama telur monsternya menetas dan keluarlah Filorial. Naofumi membesarkan Filorial dengan sangat baik layaknya anak sendiri. Dalam 2 hari Filorial Naofumi sudah sangat besar. Naofumi memberi nama Filorialnya dengan nama Firo. Tak lama masalah muncul. Lagi-lagi Main atau Malti yang memulainya. Naofumi dengan Firo ditantang balapan oleh Motoyasu. Setelah dibujuk oleh kepada desa setempat, Naofumi akhirnya menerima tantangan itu. Meski mengalami kesulitan dalam balapan, Naofumi berhasil mengalahkan Motoyasu. Keesokan harinya ada sosok gadis berambut pirang yang sangat manis muncul. Rupa-rupanya dia adalah Firo dalam wujud manusia. Firo merupakan Ratu Filorial, karena itu dia bisa berubah wujud. Naofumi ingin membelikan Firo sebuah pakaian yang tidak rusak saat berubah menjadi Filorial. Naofumi pergi ke toko pakaian, namun karena tak memiliki benang sihir, pakaiannya tak bisa dibuat. Naofumi pergi lagi ke toko peralatan sihir, berharap bisa dapat benang sihir, tetapi batu sihirnya sedang langka. Naofumi memutuskan untuk menjadi pedagang keliling sambil mencari informasi. Di perjalanan Naofumi mendapat keterampilan dan informasi dari salah satu koleganya. Akhirnya mendapatkan informasi tambang batu sihir. Namun di dalam tambang tersebut terdapat monster. Kerjasama tim Naofumi berhasil mengalahkan monster yang mendiami tambang. Akhirnya setelah memakan proses agak lama, pakaian Firo bisa dibuat. Kemudian Naofumi melanjutkan perjalanannya. Kali ini Naofumi mengunjungi sebuah desa yang terkena masalah. Masalah kali ini lagi-lagi karena si biang onar Malti dan Motoyasu. Mereka membuat sebuah desa nyaris hancur karena melepaskan sebuah benih terkutuk. Beruntungnya dengan skill Naofumi bisa mengalahkan tanaman terkutuk itu. Dan Naofumi juga merubah tanaman terkutuk itu menjadi tanaman yang bisa menghasilkan buah yang segar. Setelah itu Raphtalia dan Firo mau membelikan Naofumi hadiah. Mereka mencari sarang burung Gagoko yang terkenal. Namun mereka malah diserang oleh babi rusa liar. Karena kesal, Firo dan Raphtalia menghabisi babi rusa tersebut. Untungnya ada warga kota yang mau membeli babi rusa tersebut. Sehingga Raphtalia dan Firo bisa membelikan Naofumi hadiah. Naofumi kembali mendapatkan masalah. Ada desa yang terserang wabah penyakit. Masalah kali ini gara-gara si pahlawan pedang Ren. Bangkai naga yang dibunuh oleh Ren membusuk dan menyebabkan wabah penyakit. Naofumi jadi harus membereskan masalah yang dibuat oleh pahlawan lain. Naofumi memutuskan untuk membereskan bangkai naga. Namun saat di sana tiba-tiba bangkai naga itu bangkit dan menjadi naga zombie. Sayangnya Firo termakan oleh naga zombie. Naofumi jadi marah dan berhasil mengaktifkan perisai kutukan. Naofumi menjadi sangat badas. Tetapi Naofumi kehilangan kesadaran karena kekuatan perisai terkutuk. Untungnya Raphtalia bisa menyadarkan Naofumi. Tetapi Raphtalia jadi terkena kutukan. Naga zombie akhirnya bisa dikalahkan oleh Firo. Ternyata Firo memakan naga zombie dari dalam. Kutukan yang Raphtalia terima hanya bisa disembuhkan oleh air suci yang kemurniannya paling tinggi. Dan untuk mendapatkan Naofumi harus kembali ke gereja yang ada di ibu kota kerajaan. Di tengah perjalanan kembali ke ibu kota kerajaan, Naofumi bertemu dengan seorang anak gadis bernama Melty. Melty meminta izin untuk nebeng ke ibu kota kerajaan. Setibanya di ibu kota kerajaan, Naofumi langsung membeli air suci di gereja. Saat membeli, Naofumi sempat bertemu dengan pimpinan gereja yang bernama Paus Balmas. Selepas dari itu Naofumi diajak gelut lagi sama Motoyasu. Malty malah mengizinkan pertemuan di tengah kota. Tetapi duel berhasil dihentikan oleh Melty. Rupanya Melty adalah adik dari Malty. Tetapi Melty adalah pewaris tahta. Kedudukannya lebih tinggi dari kakaknya. Motoyasu mendapatkan sedikit karma atas perbuatannya. Junior si Motoyasu ditendang oleh Firo dengan sangat kuat. Melty mengajak Naofumi untuk berbicara.
Tetapi karena tahu Melty adalah bangsawan kerajaan, Naofumi langsung mengusirnya, karena masih belum bisa mempercayai Melty. Tak lama setelah itu ada beberapa prajurit kerajaan ingin bergabung dengan Naofumi. Ternyata para prajurit itu berasal dari desa yang dulu Naofumi selamatkan saat gelombang sebelumnya datang. Naofumi menerima namun dengan beberapa persyaratan. Lalu Naofumi mendapatkan informasi tentang kelas up dari Pak Tua Elhart. Naofumi langsung menuju jam pasir untuk melakukan kelas up. Tetapi Naofumi malah tidak diperbolehkan melakukan kelas up oleh raja. Naofumi kembali mengunjungi pedagang budak. Pedagang budak memberi informasi untuk pergi ke kerajaan lain untuk bisa kelas up. Namun karena memakan waktu yang lama, Naofumi mengurungkan niatnya sementara. Naofumi kembali melanjutkan perjalanan. Kini Naofumi menemui masalah lagi. Masalah ini karena pahlawan busur Itsuki. Karena dia yang berlaga pahlawan membuat warga mengalami krisis. Kemudian Naofumi tak sengaja bertemu dengan Itsuki dan Ren. Naofumi sedikit menyindir dan menasihati mereka supaya tak merepotkan dirinya lagi atas masalah yang mereka perbuat. Gelombang malapetaka kembali muncul. Naofumi dan beberapa prajurit kerajaan berhasil mengamankan penduduk desa setempat. Namun entah kenapa bos gelombang belum dikalahkan padahal sudah memakan waktu 3 jam. Naofumi memutuskan untuk pergi ke bos gelombang. Konyolnya 3 pahlawan yang ada malah kagak bisa memunculkan bos gelombang. Begitu Naofumi datang, bos gelombang berhasil dimunculkan. 3 pahlawan langsung menyerang secara bersamaan tapi enggak ngefek. 3 pahlawan yang lain malah menjadi beban buat Naofumi. Naofumi mengaktifkan perisai kutukan. Naofumi paham betul kalau kekuatan itu beresiko. Tapi kekuatan perisai kutukan mampu memberi luka yang cukup fatal untuk bos gelombang. Kekuatan perisai amarah akhirnya muncul. Kekuatan itu membuat Naofumi menjadi overpower. Naofumi langsung melancarkan skill Iron Maiden. Bos gelombang dapat dikalahkan dengan mudah. Tetapi tak lama muncul perempuan yang misterius. Nama perempuan itu adalah Glass. Dia memberitahu bahwa hanya Naofumi yang layak menyandang gelar pahlawan dibanding 3 pahlawan lainnya. Glass dengan mudah meratakan 3 pahlawan lawak. Karena level Naofumi masih kecil, Naofumi sedikit kewalahan melawan perempuan itu. Meski sudah dibantu oleh Raphtalia dan Viro sekalipun, Naofumi kembali menggunakan perisai amarah. Tetapi skill Iron Maiden tidak mempan terhadap Glass. Untungnya waktu gelombang sudah habis. Glass pun akhirnya mundur. Setelah itu Naofumi dipanggil oleh Raja ke istana. Raja menanyakan kenapa pahlawan perisai bisa lebih kuat dari pahlawan lainnya. Dengan santainya Naofumi menyuruh sang raja bersujud dulu. Baru dia akan memberi jawabannya. Sang raja jadi kesal ke Naofumi. Raja sempat mengancam akan menyerang Raphtalia dan Viro. Naofumi juga mengancam jika mengusik rekannya maka sang raja akan dia buat menderita dan menyesal karena sudah dilahirkan. Benar-benar gahar si Naofumi sekarang. Setelah itu Naofumi mendapatkan informasi dari intel Ratu Kerajaan untuk berhati-hati terhadap gereja kerajaan. Karena gelombang sudah reda untuk sementara, Naofumi kembali meneruskan niatnya sebelumnya, yaitu pergi dari kerajaan Melromark. Setelah membeli beberapa kebutuhan untuk pergi jauh dari Elhart, Naofumi, Raphtalia dan Viro langsung berangkat. Tetapi di tengah perjalanan mereka dihentikan oleh Melty. Sedikit berdebat dengan Melty, tiba-tiba Naofumi merasakan bahwa akan ada yang menjebaknya lagi. Benar saja ada salah satu prajurit Melty yang berniat menebas kepala Melty. Untungnya Naofumi berhasil melindunginya. Kasihan Naofumi dapat masalah mulu, tapi kedepannya mungkin akan lebih seru, jadi ditunggu ya. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Sampai jumpa di next alur cerita.